Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Injil hari ini menyajikan hal yang sangat disukai oleh Lukas, yakni tentang doa. Untuk kedua kalinya, Lukas menyampaikan kepada kita firman Yesus yang mengajarkan tentang doa. Pertama dalam Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Yesus mengajarkan kepada kita mengenai doa Bapa kami dengan cara perbandingan dan perumpamaan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa terus-menerus tanpa kenal lelah. Lalu yang kedua dalam Injil kali ini, Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus menggunakan perumpamaan yang diambil dari kehidupan kita untuk mengajarkan perihal ketekunan dalam doa, yakni perumpamaan janda yang mengusik hakim yang tidak bermoral. Cara dia menyajikan perumpamaan sangatlah mendidik. Mula-mula, Lukas menyajikan pengantar singkat yang berfungsi sebagai kata kunci untuk membacanya. Setelah itu, ia menceritakan perumpamaannya. Akhirnya, Yesus sendiri yang menjelaskannya. Ayat 1, pengantar. Lukas menyajikan perumpamaan dengan kalimat berikut. Kemudian dia memberitahu mereka perumpamaan tentang perlunya berdoa terus-menerus dan tidak pernah kehilangan harapan. Saudara dan saudari, rekomendasi berdoa tanpa kehilangan harapan muncul berkali-kali dalam Perjanjian Baru. Dan hal ini adalah karakteristik spiritualitas komunitas Kristen pertama. Lalu ayat 2 sampai 5, perumpamaan. Kemudian Yesus menyajikan dua sosok manusia dalam kehidupan nyata, yakni seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, dan seorang janda yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dari hakim. Saudara dan saudari, fakta sederhana menunjukkan kedua sosok ini mengungkapkan hati nurani kritis yang dia miliki mengenai masyarakat. Perumpamaan ini menghadirkan orang-orang miskin yang berjuang di majelis hakim untuk mendapatkan hak-hak mereka. Saudara dan saudari, hakim memutuskan untuk memperhatikan janda dan melakukan keadilan. Alasannya adalah untuk membebaskan dirinya dari janda yang mengganggunya
dan menyingkirkannya. Ini adalah alasan yang menarik. Namun, janda itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini adalah contoh dari kehidupan sehari-hari yang Yesus gunakan untuk mengajarkan kita mengenai berdoa. Lalu ayat 6-8, aplikasi. Yesus menerapkan perumpamaan. Kamu perhatikan apa yang telah dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara dan saudari, namun demikian, pada akhirnya Yesus mengungkapkan keraguannya. Ketika Putra Manusia datang, akankah dia menemukan iman di bumi? Dengan kata lain, akankah kita memiliki keberanian untuk menunggu dan memiliki kesabaran, bahkan jika Tuhan menunda dalam melakukan apa yang kita minta padanya? Saudara dan saudari terkasih, bagi Yesus, doa terkait erat dengan kehidupan, fakta-fakta konkret, dan keputusan yang harus dia ambil. Agar dapat setia pada proyek Bapa, Yesus berusaha untuk tetap sendirian bersamanya. Dia mendengarkan Bapa di saat-saat sulit dan menentukan dalam kehidupannya. Yesus membaca Mazmur. Hidupnya adalah doa. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Refleksi pribadi bagi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi pada saat yang sama mereka berbicara tentang Allah sepanjang hari. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.